Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami bersyukur. Kami sudah ada di dalam rumah Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan. Kami mau belajar memberikan yang terbaik. Persembahan kami, pujian kami, hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih. Bertatalah Tuhan di puji-pujian kami. Kiranya boleh berkenan di hati Tuhan. Sebentar kami akan memuji membesarkan nama-Mu. Kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Haleluya. Berkat Tuhan buat saya luar biasa. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan kami bersyukur saat ini kami baik-baik saja itu karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ketika kami memuji Engkau,
Itu Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau menghiburkan hati kami. Kami percaya pujian kami ini boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami semua yang hadir malam hari ini, baik kami yang ada di rumah, Tuhan tolong, sucikan, kuduskan hati kami, pikiran kami, hidup kami. Dan ketika firman-Mu itu datang untuk kami boleh diberkati dengan kekuatan, menjadi lebih baik lagi, menjadi anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Sucikan, kuduskan ruangan ini Tuhan. Jauhkan dari segala niat jahat, kuasa kegelapan. Hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya kami boleh tenang ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang baik untuk ditaburi oleh benih firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Malam buat kita semua, shalom. Puji Tuhan, senang sekali malam hari ini kita boleh berkumpul untuk kita beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Saya percaya Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Judulnya Menyentuh Surga. Malam hari ini mungkin ada di antara kita yang datang dengan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Mungkin ada di antara kita malam hari ini yang menghadapi pergumulan sehubungan dengan pekerjaan dan usaha kita. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang membutuhkan pekerjaan, ada yang menghadapi pergumulan ya di dalam keluarga, di dalam segala hal. Saya tidak dapat merinci satu persatu. Pasti setiap kita punya pergumulan masing-masing. Mungkin ada yang berkata, oh masalahnya ini, masalahnya kecil. Tetapi belum tentu bagi dia itu merupakan masalah yang besar. Setiap kita pasti punya persoalan dan pergumulan. Tetapi jangan putus asa. Jangan patah semangat. Percayalah, selalu ada jalan keluar yang Tuhan siapkan buat kita yang percaya kepada Dia. Sebagaimana lagu yang sudah kita nyanyikan, musim boleh berganti, tetapi ingat, kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kasih kita manusia itu bisa berubah. Kita bisa tinggalkan Tuhan. Kita bisa undur dari Tuhan. Kita bisa kecewa dan berputus asa dan seolah-olah kita menyalahkan Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan tetap setia kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Oleh sebab itu, pada saat malam hari ini tetap percaya bahwa selalu ada mujizat. Sebagaimana lagu, sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi saat datang di altarnya. Saat kita datang kepada Tuhan, percaya Dia sanggup untuk menolong dan memberkati kita. Haleluya. Sehubungan dengan judul Menyentuh Surga, Bapak Ibu, ada hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa kalau kita dapat mengubah dunia dengan segala jenis persoalan yang dihadapi oleh kita manusia, maka kalau kita sekali lagi, kalau kita dapat mengubah dunia dengan segala persoalan yang ada di dalamnya, kita harus menyentuh sorga supaya kita boleh dapatkan jalan keluar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau mengubah dunia, mau mengubah masalah, ya, saat saudara rindu untuk melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus menggapai Tuhan, menyentuh sorga. Bicara mengenai sorga, saudara-saudara, ada di dalam perjanjian baru, dalam Matius atau Lukas, di sana dikatakan doa Bapa kami. Doa Bapa kami isinya seperti apa? Bapa kami yang ada di dalam sorga.
Jadi yang tinggal di sorga itu adalah Bapa kita. Nah, sedangkan kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Bapa. Kita adalah milik Bapa. Dan Bapa yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa yang baik. Yang akan menolong ketika kita sakit. Yang akan menyembuhkan ketika kita sakit. Yang akan memberi jalan keluar kepada kita ketika kita menghadapi berbagai-bagai pergumulan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bukan hanya tinggal di sorga dan dia berdiam diri. Tapi ada ayat yang mengatakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk apa? Berdoa dan bersyafaat buat setiap kita. Jadi dia selalu memperhatikan kita anak-anaknya. Bahkan dia selalu menaikkan doa syafaat buat kita. Jadi Allah tidak pernah berdiam diri. Dia selalu menolong kita. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia Allah yang berkuasa. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang kuat. Memiliki kekuatan. Memiliki kuasa. Dan kuasa Allah itu sifatnya mutlak. Kalau kuasa manusia itu ada batasnya, ya enggak? Manusia ketika dia memiliki jabatan, wow, dia orang yang kuat, punya sesuatu, ya, otoritas. Dia dapat menyuruh ini, dia dapat melakukan banyak hal. Karena apa? Selama dia memerintah, dia memimpin, dia punya otoritas, dia punya kuasa. Tetapi kalau sudah habis masa jabatannya, hilanglah kekuasaannya. Nah, tetapi Allah kita adalah Allah yang berkuasa, sifatnya mutlak tanpa batas. Sampai dengan hari ini. Dalam 1 Petrus pasal 5 di sana di Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Kuasa Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bersyukurlah saya dan saudara punya Bapa seperti dia, punya Allah seperti dia. Masalahnya sekarang, apakah kita sudah menggapai Tuhan itu, menyentuh Tuhan, menyentuh sorga? Seolah-olah kita jauh. Sebab apa? Kita menganggap bahwa Tuhan itu terlalu jauh sehingga kita merasa bahwa hidup saya seperti ini saja. Saya belum melihat pertolongan Tuhan. Saya belum melihat kenyataan janji Allah itu di dalam kehidupan kita. Wah, salah sekali kalau kita menganggap seperti itu. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Dia memberikan hak kepada kita sebagai anak-anak Allah. Untuk apa? Dapat memiliki hak untuk menerima kuasanya itu di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Mujizat itu dinyatakan bagi setiap kita. Kalau kita melihat orang lain sudah ditolong. Ada lagu yang mengatakan, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain Tuhan sudah tolong, maka saya juga dapat ditolong oleh Tuhan. Percaya dan imani, saya juga dapat ditolong oleh Tuhan. Katakan dengan iman, saya juga dapat ditolong oleh Tuhan. Saya juga dapat disembuhkan oleh Tuhan. Saya juga dapat melihat berkat-berkat Tuhan. Saya juga akan melihat dan mendapatkan kemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang lain Tuhan sudah tolong. Kalau tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab Tuhan sudah tolong. Malam hari ini pun Allah yang sama tetap sanggup untuk menolong saya dan saudara. Oleh sebab itu mari sekarang kita mau belajar bersama-sama bagaimana caranya kita dapat menyentuh sorga. Seolah-olah sorga itu jauh, seolah-olah Allah itu jauh. Tetapi ingat, dia Allah yang baik. Dia hadir bagi kita dan terbukti ketika kita peka dan merasakan kehadiran Allah. Di situ Allah sebetulnya begitu dekat dengan kita. Nah, mari sama-sama kita akan melihat bagaimana caranya kita dapat menyentuh sorga. Yang pertama, di dalam Yakobus pasal yang kelima dengan kasih Kristus, saya mohon Bapak Bobi bacakan Yakobus pasal 5 ayat 17 dan ayat 18. Yakobus pasal 5 ayat 17 dan ayat 18. Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Inilah firman Tuhan.
Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Bobi sudah membacakan ayat ini. Di situ dikatakan Elia adalah manusia biasa. Kalau kita lihat biasa berarti sama seperti kita. Menghadapi pergumulan, menghadapi masalah. Bapak Ibu ingat baik-baik waktu di dalam 1 Raja-Raja, di sana dikatakan Elia ketika dia menghadapi Ahab dan Isabel. Ketika dia dikejar-kejar, dia merasa seolah-olah dia ada di dalam ketakutan. Dan ketika dia lari dan sampai pada satu titik dia merasa ingin mati. Loh, ini manusiawi. Sama seperti ketika waktu itu Elia pun merasakan yang namanya ketakutan. Elia pun merasakan yang namanya persoalan pergumulan yang berat. Nah, di dalam ayat ini di situ dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa, tetapi ada yang istimewa di dalam kehidupan Elia ini. Karena apa? Di ayat itu mengatakan Elia telah bersungguh-sungguh untuk berdoa. Kualitas seperti inilah yang Allah minta. Supaya apa? Kita dapat menyentuh surga. Sudah sekian lama kita berdoa. Doa yang macam apapun kita sudah naikkan kepada Tuhan. Sebab apa? Dari kecil kita sudah dilahirkan Kristen. Kita berdoa, Tuhan begini. Tuhan tolong ini begini. Semua kita sudah panjatkan. Tetapi apakah doa kita hanya sebatas itu? Tetapi pada saat malam hari ini kita mau lihat bagaimana kita sama-sama memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kualitas doa kita. Apakah hanya sekedar kita memanjatkan doa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong keluarga saya, Tuhan tolong pekerjaan saya, Tuhan tolong, sifatnya hanya meminta saja. Tetapi kita melihat tidak salah kita meminta, tetapi Tuhan mau supaya kita benar-benar bersungguh-sungguh. Dan ingat baik-baik, ketika kita bersungguh-sungguh, bukan hanya kita membutuhkan sesuatu baru kita bersungguh-sungguh untuk berdoa, minta mujizat Tuhan. Tetapi setiap saat, setiap waktu kita selalu connect dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, selalu berkomunikasi. Gak harus saudara berlutut sampai berjam-jam, 12 jam seperti itu. Ada waktu pada saat pagi hari, pada saat malam hari saudara berdoa. Di situ saudara sedang membangun hubungan. Dan saat saudara berdoa, saudara sedang menyentuh surga. Dan mujizat Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Elia? Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan hujan pun tidak turun. Dan selanjutnya ketika dia berdoa, maka kemudian hujan pun turun. Dan bumi menghasilkan buah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang yang mau ditanyakan, bagaimana dengan kualitas doa? Kebiasaan kita berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan. Minta supaya kita benar-benar mau cari Dia. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, carilah aku selama aku dapat ditemui. Ingat baik-baik. Jadi ada saatnya Tuhan tidak dapat ditemui. Kita sudah cari, minta pertolongan dari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menyatakan diri. Tapi selagi Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk mencari Dia, carilah Dia dengan sungguh-sungguh. Berdoa kepada Dia. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak doa yang kita pelajari. Doa yang disertai dengan pujian penyembahan, doa yang disertai dengan ucapan syukur, doa yang disertai dengan berdoa dan berpuasa. Ada di antara kita yang masih rajin. Saya perhatikan ada satu ibu yang rajin, dia berdoa, berpuasa dalam pergumulannya. Saudara-saudara, tidak salah.
baik sekali. Itu hal yang luar biasa. Supaya apa? Ada terobosan-terobosan yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita, yang di luar kekuatan kita. Nah, di saat kita menghadapi pergumulan seperti itu, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Dan itu akan kita dapatkan saat kita berdoa. Nah, sekarang kita akan melihat di dalam Yesaya pasal 57 ayat yang ke-15. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Dengan kasih Kristus, Ibu Anita akan membaca ayat ini. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Sudah? Yesaya 57 ayat 15. Kepelajarilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam di kalangan dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang gemuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang gemuk. Bisa berkata amin. Hal inilah yang Allah sedang cari hari-hari ini. Kita sudah berdoa. Tetapi doa dan kualitas doa yang seperti apa? Di dalam ayat ini berkata bahwa Allah tinggal di hati yang remuk dan patah hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bahasa aslinya kata remuk ini memakai kata daka. Artinya hancur hati, patah ya. Terus hatinya terpukul, terus merasa terinjak, merasa hina. Karena apa? Karena dosa-dosa yang telah diperbuat, menyesali dosanya dan merasa bersalah. Itu kita datang kepada Tuhan itu seperti itu. Jadi kita merasa bahwa kita ini manusia yang sungguh-sungguh membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Dan satu lagi, kita merasa saat berdoa, kita merasa tidak mampu menjadi orang yang sangat membutuhkan Tuhan dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Merasa bahwa kita ini gak ada apa-apanya. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan di dalam segala hal. Nah, hal yang seperti inilah yang Allah cari. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan di dalam ayat itu mengatakan bahwa Tuhan ada bagi mereka. Tuhan ada di tempat yang tinggi, yang ada di sorga maksudnya ya, ada di sorga, tetapi dia juga ada bersemayam di hati yang remuk dan patah. Bagi mereka yang datang dengan sungguh-sungguh, yang merasa Tuhan saya perlu Engkau, Tuhan keluargaku perlu Engkau, tolong kami. Dan merasa Tuhan tolong kami untuk kami hidup seturut dengan firman-Mu. Merasa kita selalu perlu dibimbing oleh Tuhan. Merasa kita perlu selalu disertai, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, di saat seperti itulah, saudara-saudara, doa yang seperti inilah Tuhan katakan. Di dalam ayat ini mengatakan, Tuhan bersemayam. Tuhan tinggal. Dan ketika Tuhan tinggal, dia tidak hanya berdiam diri. Ada sesuatu yang luar biasa yang Allah lakukan di tengah-tengah kita. Terimalah mujizat Tuhan. Terimalah pertolongan Tuhan. Bagaimana caranya? Doa. Berdoa. Di situ dikatakan orang yang patah hati dan remuk hatinya. Merasa kita selalu berdosa. Tuhan sempurnakan kami. Tuhan tolong kami untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita merasa bahwa kita tidak mampu. Kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Dan orang yang selalu membutuhkan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan gak akan tinggal diam. Ada ayat yang mengatakan Tuhan akan turun tangan membela setiap kita. Oleh sebab itu mari datang kepada Tuhan. Orang yang rendah hati, orang yang selalu berdoa, itu tandanya orang rendah hati. Kalau kita sudah jarang berdoa,
Itu tanda-tanda kita merasa bahwa kita mampu. Kita merasa kita kuat. Kita merasa, wah saya bisa sendiri. Tapi begitu kita menghadapi persoalan masalah, baru kita cari Tuhan. Tidak seperti itu. Tuhan mau setiap saat, setiap waktu kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Selalu terhubung dengan Tuhan. Bahkan kita mau kembangkan kehidupan doa kita. Doa yang selalu, doa yang bersungguh-sungguh, serius untuk mencari Tuhan. Puji Tuhan, itu yang pertama. Kita menyentuh sorga. Kita melihat mujizat Tuhan terjadi kalau kita berdoa. Yang kedua, kita menyentuh sorga dengan apa? Di dalam bagian ini kita melihat bahwa ketika kita menghadapi persoalan masalah, kita akan melihat bersama-sama kita menyentuh sorga dengan apa. Kita sama-sama membuka di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai ayat 47. Ini ayat yang terakhir. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bisa berkata amin. Tiru iman dari Daud. Ketika dia berdoa, dia percaya kepada Tuhan dengan imannya. Bapak ibu saudara sekalian, ketika dia menghadapi Goliat, persoalan pergumulan hidup yang kita hadapi seolah-olah seperti raksasa ada di depan mata kita. Daud ketika berhadapan dengan Goliat, Bapak ibu saudara sekalian, siapa Daud? Kita lihat Daud itu masih muda. Kakak-kakaknya yang sudah maju, akhirnya mereka tereliminasi dan mereka mundur, tidak berani menghadapi Goliat. Tetapi kenapa Daud yang hanya disuruh untuk mengantar makanan kakak-kakaknya, tidak ada tujuan bagi dia untuk berperang? Tetapi ingat, akhirnya Tuhan percayakan dia. Karena apa? Allah melihat iman Daud. Dia sudah terlatih ketika dia mengembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor. Ketika ada binatang buas, dia biasa menghadapi binatang itu. Saudara, karena apa? Dia tahu ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Ada Allah yang bersama-sama dengan dia. Dia diurapi oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, kita mau tiru bersama-sama apa yang dimiliki oleh Daud. Kenapa dia dapat mengalahkan Goliat? Kalau kita melihat kenyataannya, tidak mungkin, sangat mustahil bagi Daud untuk dapat mengalahkan Goliat. Tetapi faktanya, Goliat dikalahkan. Saat itu juga dikatakan di situ bahwa Daud dikalahkan oleh Daud. Karena apa? Iman dari Daud. Aku datang dengan nama Tuhan. Dia tidak datang dengan kekuatannya. Apa yang dia bawa saat itu? Hanya tongkat dan juga ada umban. Terus dia cuma ambil 5 batu dari dasar sungai. Aduh, mungkin diketawain. Dia bawa seperti itu. Kamu datang karena kamu anggap aku seperti anjing. Dikatakan seperti itu. Kok harus bawa tongkat? Diketawain, dinyek lah istilahnya ya, dihina oleh Goliat. Tetapi saudara lihat, iman dari Daud ini mampu mengalahkan Goliat. Aku datang dengan nama Tuhan. Luar biasa. Bapak ibu saudara sekalian, ini mengandung arti apa? Daud memiliki keyakinan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia.
Dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang berperang bagi Daud, Tuhan yang ada di pihak bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan pada akhirnya di situ dikatakan bahwa Israel menang dan Daud dapat mengalahkan Goliat. Di dalam ayat tadi yang sudah dibaca, supaya bumi tahu bahwa Israel memiliki Allah. Allah yang mana? Allah yang hidup, yang kita sembah juga sampai dengan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah di antara kita malam hari ini iman kita seolah-olah roboh, runtuh, menjadi lemah karena berbagai keadaan realita hidup yang kita hadapi, seolah-olah kita menjadi lemah, tidak ada kekuatan, kita menjadi berputus asa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bangkitkan iman percaya kita. Saat kita percaya dan percaya kepada Tuhan, maka kita akan melihat sorga tidak tinggal diam. Allah tidak tinggal diam. Dia akan turun tangan membela. Dia akan turun tangan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan selalu Bapa di sorga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman, tetapi kami percaya firman-Mu hidup. Ada kuasa di dalam perkataan Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dan itu menjadi bagian yang terbaik pada malam hari ini. Seperti Maria, kami duduk di bawah kaki-Mu mendengar firman perkataan-Mu. Dan kami percaya pulang dari tempat ini, kami terhubung dengan sorga. Ketika kami mulai berdoa, bercakap-cakap dengan Engkau di dalam doa kami. Ketika kami hidup dengan iman, bukan karena melihat, bukan karena kata manusia, bukan karena melihat situasi, kondisi, ketidakmampuan kami, tetapi dengan iman bahwa Allah Immanuel menyertai kami, mengimani setiap janji yang sudah Engkau katakan di dalam firman-Mu, bahwa Engkau menyertai kami sampai pada akhir zaman. Seringkali karena dosa, pelanggaran, kejahatan kami, maka kami mengalami berbagai macam kesusahan dan air mata. Tetapi firman Allah berkata, Engkau mengasihi dan memperhatikan hati yang remuk, yang hancur. Karena penyesalan, malam ini kami datang kepada Tuhan, membawa seluruh hidup kami. Kami berharga di mata-Mu. Terima kasih buat kematian-Mu yang sudah membebaskan kami dari ikatan dosa, ikatan belenggu-belenggu kuasa kegelapan, ikatan belenggu sakit penyakit kami dibebaskan, disembuhkan, ikatan-ikatan kekurangan ekonomi semua dipatahkan di dalam nama Yesus. Kami punya hari esok yang baik, walaupun dunia semakin buruk, tetapi Tuhan punya rencana yang baik untuk umat ketebusan. Kami percaya, kami bersyukur. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, berkati seluruh pelayan pada malam hari ini. Urapi, pulihkan kekuatan-Mu di dalam mereka. Setiap jemaat yang sudah hadir, yang sudah memberi hati mereka, membawa hidup mereka, Engkau disukakan Tuhan. Hadir dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan, pendidikan, kuliah, diberkati, ditolong di dalam nama Yesus. Yang punya masalah, terima kelepasan, terima pertolongan di dalam nama Yesus. Ada campur tangan yang nyata dari Allah di dalam hidup-Mu. Mari kita sungguh-sungguh terus setia berjalan bersama dengan Tuhan. Sidang jemaat, Engkau tidak sendiri, tapi ada Yesus Immanuel yang menyertai Engkau. Bapa, terima kasih menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi berulang tahun, Tuhan memberkati umur panjang, tubuh yang sehat, iman yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Bagian terbaik dari Allah menjadi bagiannya. Bahkan semua kami yang hadir malam ini di dalam rumah-Mu, kami tahu ini karena mujizat Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami meletakkan seluruh kekhawatiran kami di kaki Tuhan, karena kami tahu Engkau yang memelihara kami.
Berkati Indonesia, provinsi, bahkan kota di mana kami tinggal. Bahkan berkati lingkungan di mana kami ada, Tuhan. RT 6, RW 11, lingkungan di mana gereja ini ada, Tuhan berkati, Tuhan pagari. Terima kasih, terima kasih. Kami akan pulang, kami percaya penyertaan menjadi bagian di setiap kami. Jemaat yang sudah membawa korban persembahan, mengembalikan milik Allah, bahkan membawa hati mereka yang cinta Engkau. Engkau disukakan dan nyatakan janji berkat atas hidup mereka. Terima kasih. Dan sekarang kekasih Tuhan, marilah kita pulang membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi bahagian kita sampai Maranatha Yesus kembali pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.